العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد. قال المصنف رحمه الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa hidayah petunjuk, wa dinil haq, dan syariatnya untuk diamalkan. Al-huda bermakna al-ilmu nafi', wa dinil haq bermakna al-amalu salih. Apa hikmahnya? Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi, agar Allah memenangkan, menampakkan agamanya di atas seluruh ideologi yang ada. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi atas yang demikian itu. Qala syarih rahimahullah, alhamdulillah ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullu kalamin la yubda'u fihi bihamdillahi wassalati alayya fahuwa aqta'u wa abtar mamhuqul barakah. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap bahasan, setiap ucapan yang tidak diawali dengan menyebutkan hamdalah, memuji Allah dan bersalawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia aqta', terputus, abtar, kurang barakah, kurang berkah. Hadis ini dihasankan oleh sebagian ulama. Wa warada mithlu dzalika fil basmalah, dan telah tetap yang semisal dengan itu berkaitan dengan basmalah, yaitu kullu kalamin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, sebagai ganti hamdalah disebutkan dalam riwayat yang lain bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap bahasan, setiap perkara yang memiliki kepentingan padanya, kebaikan padanya, yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus barakahnya. Naam. Dan hadis tersebut dihasankan oleh Al-Imam Ibnu Baz dan Syekh Al-Utsaimin rahimahumallah. Walihada jama'a al-muallif bainahuma 'amalan birriwayatain wa la ta'arudun bainahuma. Makanya penulis menjamak antara keduanya, yaitu mengawali risalah beliau dengan basmalah dan hamdalah, dalam rangka menjamak dua riwayat, yaitu keutamaan mengawali bahasan dengan basmalah dan hamdalah, dan tidak ada kontradiksi pada keduanya, karena seakan-akan dua riwayat itu saling bertentangan. Setiap perkara yang tidak diawali dengan basmalah, riwayat yang satunya setiap perkara yang tidak diawali dengan hamdalah, seakan-akan bertentangan. Jadi yang pertama dimulai itu sebenarnya basmalah atau hamdalah. Dikatakan di sini tidak ada ta'arud antara keduanya. Fa inal ibtida'a qisman, karena yang namanya ibtida', permulaan terhadap suatu perkara, itu terbagi dua. Hakiki wa idhafi. Hakiki wa idhafi, yaitu permulaan secara hakiki dan permulaan secara idhafi. Gampangnya begini. Dua, jika ditinjau dari angka 1, maka dia idhafi, datang setelah angka 1. Tapi kalau ditinjau dari angka 3, maka dia ibtida'i hakiki, karena dia jatuh di awal sebelum angka 3. Begitu pula dalam ibtida' dengan basmalah atau dengan hamdalah. Alhamdulillah, jika dikatakan dia adalah permulaan, maka bermakna idhafi. Permulaan ditinjau dari kalimat yang setelah hamdalah. Jadi ketika seseorang berbicara bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sampai akhir, kemudian amma ba'd, kemudian dia bicara, kan, dia sampaikan. Nah, alhamdulillah jika ditinjau dari kalam yang setelahnya, berarti dia ibtidaan, dia di awal. Begitu. Itu yang dimaksudkan dengan penjelasan pensyarah di sini. Walhamdu diddud dzam. Alhamd itu lawan kebalikan dari dzam, celaan. Pujian lawan dari celaan. Yuqalu hamidtu rajula. Dikatakan aku memuji seseorang. Bermakna ahmaduhu hamdan wa mahmadan wa mahmadatan. Artinya, ya, aku memujinya dengan suatu pujian. Fahuwa mahmudun wa hamidun, maka orang yang dipuji itu mahmud, terpuji, wa hamid, dan terpuji. Mahmud wa hamid. Hamid fa'il bermakna maf'ul. Wa yuqal, dan dikatakan pula, sekarang faidah. Pensyarah ingin menyebutkan
perbedaan antara alhamdu dan syukur. Wa yuqalu hammadallahu bitasydid. Dikatakan pula hammadallah dengan tasydid, afna alaihi al-marrah ba'dal ukhra. Kalau dikatakan hammad dengan wazan fa'al, berarti dia bermakna sana, pujian yang terulang. Wa qala alhamdulillah. Penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam matanya mengatakan alhamdulillah. Walhamdu huwa thana'u bil lisani 'alal jamilil ikhtiyari. Apa itu alhamdu definisinya? Alhamdu adalah pujian dengan lisan atas keindahan dan kebagusan af'alul ikhtiyariyah, ay perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan masyiahnya, kehendak Allah. Bagaimana Allah itu memberikan rizki kepada kita, memberikan karunia berupa kesehatan, nikmat Islam, kelapangan, keselamatan dari musibah dan petaka, dan yang selain daripada itu yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala al-ikhtiyariyah yang Allah lakukan kepada siapa saja dan kapan saja. Ini maknanya. Jadi ketika kita mengatakan alhamdulillah, kan kita sedang bersyukur dengan lisan kita atas apa? Atas perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah limpahkan kepada kita. Ni'matan kana au ghairaha. Sama saja apakah itu nikmat atau bukan. Makanya ada ungkapan alhamdulillahi ala kulli halin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah di atas segala keadaan, baik senang maupun susah. Seorang mukmin itu memuji Rabbnya Subhanahu wa taala. Karena musibah, kesedihan pada hakikatnya adalah kebaikan bagi seorang hamba tersebut. Makanya dia memuji alhamdulillah. Karena terkadang di balik ujian ada hikmah yang luar biasa, kafaratud dzunub, misalkan digugurkannya dosa-dosanya, atau yang selain daripada itu. Yuqalu hamidtu ar-rajula ala in'amihi wa hamidtuhu ala syaja'atihi. Dikatakan pula hamidtu ar-rajula ala in'amihi, aku memuji seseorang atas perbuatan baiknya, jasa-jasa baiknya kepada aku. Wa hamidtuhu ala syaja'atihi, dan aku memujinya atas keberanian dia. Nah, karena berbuat ihsan kepada orang lain ini berkaitan erat dengan karakteristik sifat keberanian. Makanya kemurahan hati dan kedermawanan untuk berinfak itu dikait erat sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan syaja'ah. Hanya orang-orang yang berani saja, mentalitas kuat, untuk dia itu royal, mudah dalam berinfak atau membantu sesama. Jadi korelasi antara sifat berani itu dermawan. Korelasi antara sifat jaban, pengecut, penakut, itu bakhil. Makanya kalau dalam contoh kan istidrak, misalkan Muhammadun syuja' lakinnahu bakhil. Katakan istidrak, Muhammad itu pemberani tapi dia bakhil. Karena nggak pas. Harusnya pemberani itu biasanya karim. Begitu. Makanya di sini disebutkan hamidtu rajula ala in'amihi wa hamidtuhu ala syaja'atihi. Karakteristik pemberani itu dia mun'im, memberikan kenikmatan, memberikan dukungan. Wa amma syukur fa'ala ni'mati khassah. Adapun syukur, maka dia lebih khusus kepada nikmat, kepada kenikmatan-kenikmatan. Ketika kita dikaruniai kenikmatan, perkara-perkara yang kita senangi, kita bersyukur padanya. Wa yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarihi. Syukur itu implementasinya terekspresikan dalam 3 hal. Bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan bersyukur dengan al-jawarih, anggota badan. Kalau alhamdu, ekspresinya terrealisasikan dalam syukur dengan lisan saja. Antara hamdu dan syukur bertemu di titik persekutuan yang sama, yaitu ketika seseorang itu memuji Allah, bersyukur kepada Allah dengan lisannya atas suatu nikmat. Qala syair, berkata seorang penyair, afadatkumun na'ma'u minni thalathah, yadi wa lisani wa dhamiral muhajjaba. Jadi ungkapan ekspresi kenikmatan dariku itu 3, yaitu tanganku, jawarih, anggota badannya, wa lisani, dan lisanku dengan memuji, wa dhamiral muhajjaba. Dhamir bermakna hati, i'tiraf, pengakuan sepenuhnya bahwasanya nikmat yang datang itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini implementasi bentuk syukur. Wa ala hadza fa bainal hamdi wasyukri umumun wa khususun min wajhin.
Jadi keterkaitan antara hamdu dan syukur itu diistilahkan dalam kaidah mantiqiyah umumun wa khususun min wajhin. Umumun wa khususun, umum dan khusus dari satu sisi itu kalau antum bisa cerna, dia ibaratnya dua lingkaran yang bersanding. Kemudian terbentuk di tengahnya itu titik persekutuan. Jadi kalau ada dua lingkaran gini, nah dia begini. Apa itu namanya? Ada lingkaran besar dan lingkaran besar dua. Kemudian dia disatukan, nah, daerah yang terarsir itu dia adalah umumun wa khususun min wajhin. Jadi di sana ada syukur, ada alhamdu. Asyukur punya peran sendiri, alhamdu punya peran sendiri. Antara alhamdu dan syukur bertemu di satu titik keadaan tertentu. Ini makna umumun wa khususun min wajhin. Yajtami'ani fi tsana'i bil lisani 'ala ni'mah. Kapan syukur dan alhamdu itu bersatu? Ketika terungkapkan dan terekspresikan dalam bentuk pujian dengan lisan atas karunia nikmat. Berarti dia sedang bersyukur di satu sisi dan dia juga sedang mengucapkan hamdalah di satu sisi yang lain. Kapan antara syukur dan alhamdu itu berdiri sendiri? Ya, di luar. Ketika ekspresi syukur itu bukan dengan lisan. Atau ketika ekspresi alhamdu itu dilakukan atas suatu musibah. Masing-masingnya berdiri sendiri. Wa yanfaridu alhamdu fi tsana'i bil lisan ala ma laisa bi ni'matin minal jamilil ikhtiyari. Ketika kasusnya itu adalah seseorang memuji Allah dengan lisannya atas musibah yang menimpa dia, berarti itu adalah alhamdu, tidak dinamakan asyukru. Wa yanfaridu syukru bi tsana'i bil qalbi wal jawarihi ala khususin ni'mah. Nah, ketika seseorang itu bersyukur kepada Allah, memuji Allah dengan hati dan anggota badannya atas suatu nikmat, maka itu adalah bentuk ekspresi syukur, bukan alhamdu. Jelas insyaallah. Falhamdu a'amu muta'allaqan wa akhassu alatan. Alhamdu itu lebih umum, muta'allaqan, keterkaitannya. Kenapa? Karena dia berlaku ketika orang ditimpa nikmat ataupun ditimpa musibah. Umum. Tapi secara pengekspresiannya dia lebih khusus karena hanya terekspresikan dalam lisan. Wa syukru bil aks, adapun syukur itu kebalikannya. Dia a'ammu alatan. Alat untuk mengekspresikan syukur ini lebih umum karena dia mencakup dengan lisan, dengan hati maupun dengan anggota badan. Makanya Nabi SAW ketika ditanya, kenapa engkau sholat sampai bengkak kedua kakimu? Apa jawabannya Nabi? Afala akunu abdan syakura. Afala akunu abdan syakura. Tidakkah boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Rasul SAW mengekspresikan bentuk syukur dengan anggota badannya, itu memperbanyak sholat. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ala Dawuda syukron." Wahai keluarga Daud, beramallah kalian, ekspresikan dalam bentuk amalan sebagai bentuk syukur atas limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ekspresi syukur dengan anggota badan. Dan tidak harus dengan lisan. Terkadang seseorang itu mewujudkan syukurnya dia puasa, dia berinfak, atau misalkan dia salat, macam-macam. Naam. Jadi dia lebih syukur itu lebih umum secara alat untuk mengekspresikannya, tapi lebih khusus secara muta'allaqan. Kenapa? Karena dia hanya terjadi pada nikmat saja. Wa amal farqu bainal hamdi wal madh. Nah, ini bahasan hamdu syukur ini sering terulang-ulang dalam syarahnya para ulama ketika lewat bahasan alhamdu. Ini faedah saja. Wa amal farqu bainal hamdi wal madhi faqad qala Ibnu al-Qayyim innal hamda ikhbarun an mahasinil mahmudi ma'a hubbihi wa ta'dhimihi fala budda fihi min iqtiranil iradati bil khair bi khilafil madhi fa innahu ikhbarun mujarradu. Perbedaan antara hamdu dan madah sekarang. Alhamdu kalau di bahasa kita apa sih? Al-madah. Al-madah juga pujian. Nah, ini miskinnya bahasa Indonesia. Dia sekian kosakata diterjemahkan dengan penerjemahan yang sama, padahal dalam bahasa Arab dia punya grade tingkatan yang berbeda antara alhamdu dan al-madah. Alhamdu itu bentuk ekspresi pengkhabaran
tentang mahasinil mahmud, keindahan dan kebagusan, kebaikan orang yang dipuji atau sosok yang dipuji. Itu alhamdu. Diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan. Makanya alhamdu itu tidaklah diungkapkan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala karena ibadah nilainya. Dia bukan sekedar menyebut keindahan-keindahan dan kesempurnaan yang dipuji, tapi diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan. Jadi harus diiringi dengan iktiran al-iradah bil khair. Nah, ada nilai taqarrub padanya. Bi khilafil madah, beda dengan pujian madah. Fa innahu ikhbarun mujarradun. Dia hanya sekedar kabar saja ketika kita memuji sesuatu karena kebagusan sesuatu. Tidak diiringi dengan rasa cinta atau pengagungan, sekedar oh bagus. Tapi belum tentu kita mencintainya atau suka padanya, menyenanginya. Ya dia bagus tapi ya biasa saja. Mungkin enggak dikatakan sesuatu bagus sih. Tapi kalau antum disuruh beli ya enggak mau juga. Maksudnya dia bagus tapi ya biasa aja gitu loh. Nah, berarti dia kosong dari al-mahabbah dan ta'lim. Walidzalika kana al-madhu awsa' tanawulan, makanya al-madah lebih luas cakupannya. Makanya kadang bahasa-bahasa begini ini kan ya nggak bisa kita terjemahkan. Pokoknya kita ungkapkan aja sesuai ungkapan al-madah dan alhamdu. Karena kalau dibahasakan ya sama pujian artinya. Li'annahu yakunu lil hayyi wal mayyiti walil jamadi aidha. Al-madah itu lebih luas cakupannya karena dia bisa memuji sesuatu yang hidup atau yang mati atau benda mati. Nah, beda dengan alhamdu. Alhamdulillahi faqat. Wa alfil hamdi lil istighraq. Faidah ini balaghiyah. Wal al fil hamdi alhamdu. Al itu faedahnya al istighraq, maknanya menyeluruh dan totalitas. Fungsinya lihat sanawala kulla afradil hamdi al muhaqqaqah wal muqaddarah. Jadi segala puja dan puji seluruhnya tanpa terkecuali, segala sesuatu yang konotasinya adalah pujian dan positif itu lillah. Naam. Wa qila lil jins, dikatakan pendapat yang lain al di dalam alhamdu itu bukan istighraq tapi lil jins. Apa maknanya kalau lil jins? Jadi jenis pujian tertentu. Apa itu? Anal hamdal kamila tsabitun lillah. Jadi alhamdu yang kamil, yang sempurna, yang menyeluruh itu tetap bagi Allah. Wa hadha yaqtadi thubuta kulli ma yuhmadu alaihi min sifati kamalihi wa nu'uti jamalihi. Dan ini berkonsekuensi tetapnya segala apa yang dipuji atasnya dari sifat-sifat kesempurnaan Allah. Idh man adima sifatil kamal falaysa bimahmudin 'alal itlaq. Karena yang ternafikan, tertiadakan darinya sifat kesempurnaan, na'am, berarti dia tidaklah terpuji secara total, secara mutlak. Walakin ghayatuhu annahu mahmudun min wajhin duna wajhin. Hanya saja dia sekedar terpuji di satu sisi tapi tidak di sisi yang lainnya. Adapun Allah Subhanahu wa taala terpuji dalam seluruh sisinya. Yakunu mahmudan min kulli wajhin wa bi kulli i'tibarin bi jami'i anwa'il hamdi. Jadilah Allah Subhanahu wa taala itu terpuji dari berbagai sisinya. Makanya dikatakan alhamdulillah, itu kan pujian bagi Allah pada 5 sisi. Alhamdulillah ala rububiyatihi. Allah dipuji atas kemahaesaannya dalam perkara rububiyah. Bayangkan kalau dunia alam semesta ini ada 2, 3, 4 yang menciptakan, apa jadinya? Maka atas kemahaesaan Allah dalam rububiyah, Allah dipuji di atas yang demikian. Kalau yang satu ingin mematikan, yang satu ingin menghidupkan, yang satu ingin mengayakan, yang satu ingin memiskinkan, kan repot. Alhamdulillah. Tapi Allah Maha Esa dalam hak rububiyahnya, terpuji di atas yang demikian itu. Alhamdulillahi ala uluhiyatihi. Allah terpuji di atas kemahaesaannya dalam hak ibadah. Sehingga kita diperintahkan untuk hanya beribadah kepadanya saja. Allah dipuji pula atas nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Kemudian Allah dipuji atas tasyri'nya. Ketika Allah menetapkan halal wal haram, wajib atau haram, perintah dan larangan, semuanya ini terpuji. Bayangkan kalau Allah tidak haramkan zina, repot. Bayangkan kalau Allah tidak syariatkan pernikahan, repot. Tentu punya anak, punya istri, bagaimana nasibnya nanti? Allah meletakkan hukum-hukumnya, aturan sistem untuk umat manusia.
hukum syariatnya, nikmat. Kita puji atas yang demikian itu. Kalau nggak ada hukum yang mengatur tatanan umat manusia, repot nanti. Kacau balau. Yang kelima, Allah terpuji atas qada dan qadarnya. Naam. Yakunu mahmudan min kulli wajhin bi kulli i'tibarin bi jami'i anwa'i alhamdi illa man haza sifatil kamali jami'aha. Naam. Jadi tidak ada yang terpuji dari seluruh sisinya, ya kecuali memang yang memiliki sifatul kamal secara menyeluruh. Falau adima minha sifatan wahidatan lanaqasa min hamdihi bisababiha. Kalau seandainya tertiadakan satu sifat saja dari sifat-sifat kesempurnaan, niscaya akan menjadi kurang pujian itu karena sebab kurangnya satu sifat tadi. Makanya ahli sunnah wal jamaah menetapkan seluruh sifat-sifat kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah sifatkan dan rasulnya. Ar-rasulu fil lughati, kemudian disebutkan di sini bahasan tentang perbedaan antara rasul dan nabi. Berkata pensyarah rahimahullah, ar-rasulu fil lughati huwa man bu'itsa bir risalah. Sampai di sini kita masih belum masuk ke dalam inti bahasan berkaitan dengan akidah. Tapi berupa kita dijelaskan tentang wawasan saja, wawasan ilmiah, faidah-faidah ilmiah. Ar-rasulu fil lughati huwa man bu'itsa bir risalah. Siapa itu rasul? Definisinya yaitu yang diutus membawa risalah, pesan-pesan ilahi. Yuqalu arsalahu bikada. Dikatakan dia mengutusnya dengan ini. Idza tuliba ilaihi ta'diyatuhu wa tablighuhu. Apabila dituntut dari orang yang diutus tadi untuk menunaikan dan menyampaikannya. Wa jam'uhu ruslun bisukuni sin wa rusulun bi dhammiha. Ar-rasul jamaknya ruslun atau rusulun. Wa fi lisani syar'i, dalam istilah syariat, siapa itu rasul? Insanun dzakarun hurrun. Dia harus manusia. Berarti tidak ada rasul dari kalangan malaikat maupun jin. Dzakarun, dia laki-laki, berarti tidak ada rasul dari kalangan wanita. Hurun, dia merdeka, tidak ada rasul yang dari kalangan budak. Uhiya ilaihi bi syar'in, diwahyukan kepadanya suatu syariat, wa umira bi tablighihi, dan diperintahkan untuk mendakwahkannya. Ini definisi rasul. Fa in uhiya ilaihi wa lam yu'mar bit tablighi fa huwa nabiyyun. Apabila seseorang itu diwahyukan padanya tapi tidak diperintahkan untuk mendakwahkannya, maka dia nabi. Nah, ini definisi yang masyhur turun-temurun dijelaskan oleh para ahli ilmu, tapi ada kritikan padanya. Bahwasanya tidak mungkin Allah mengutus, memberikan wahyu kepada seorang manusia, mengangkatnya sebagai nabi, kemudian wahyu itu untuk dirinya sendiri. Tidak diperintahkan untuk mendakwahkan kepada orang lain. Tidak mungkin. Maka yang benar antara nabi dan rasul itu sama. Manusia, laki-laki, merdeka, diturunkan kepadanya wahyu dan diperintahkan untuk mendakwahkannya. Letak perbedaannya adalah pada sisi syariat. Nabi meneruskan syariat yang sebelumnya dari rasul yang sebelumnya. Adapun rasul membawa syariat yang baru. Fakulu rasulin nabiyun wala aks. Setiap rasul pasti nabi, tapi bukan sebaliknya. Waqad yakunu nabiyan ghaira rasul. Terkadang seseorang itu diangkat menjadi nabi, tapi dia bukan rasul. Naam, wal muradu bi rasuli al mudhaf ila dhamiri rabbi huwa huna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan dengan rasul di dalam matan itu kan alhamdulillahilladzi arsala rasulahu dengan dhamir. Yang dimaksud dengannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal huda fil lughati al bayan wad dalalah kama fi qoulihi ta'ala wa amma thamud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Al huda bermakna al bayan wad dalalah, penjelasan dan penunjukan. Adapun Samud kami memberikan hidayah kepada mereka, tapi mereka lebih mencintai kebodohan, kebutaan dibandingkan petunjuk itu sendiri. Maknanya Allah meletakkan syariat untuk kaum Samud, tapi kaum Samud memilih untuk membangkang. Fa inal ma'na bayyana lahum. Makna dari itu adalah hadainahum, yaitu bayyana lahum.
Wa kama fi qawlihi inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna hadainahu sama artinya inna bayanna lahu. Artinya bayan, penjelasan. Wal huda bihadzal ma'na 'amun li jami'in nas. Nah, hidayah dengan makna penjelasan ini dan penunjukan ini umum berlaku pada seluruh manusia. Jadi semua itu diberi hidayah ini, dibimbing untuk berpegang dengan aturan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Walihada yusafu bihil Qur'an, makanya Al-Qur'an disifati dengan ini, hudan linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Kama fi qouli ta'ala inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini yahdi, membimbing, menunjukkan kepada yang lurus. Wa yusafu bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam kama fi qoulihi ta'ala wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya benar-benar engkau itu memberikan petunjuk hidayah. Hidayah bermakna bayan. Wa qad ya'til huda bimakna taufik wal ilham. Dan terkadang al-huda atau hidayah itu bermakna taufik dan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu khassan biman yasha'ullahu hidayatahu. Maka ketika hidayah itu bermakna taufik, maka dia khusus, hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi pun tidak mampu untuk memberikan hidayah taufik ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu." Hidayatut taufik. Yashrah sadrahu lil Islam. Siapa saja yang Allah menghendaki untuk Allah beri hidayah dia, beri taufik, pasti Allah akan lapangkan dadanya menerima Islam. Nah, makanya mudah menerima konsep tauhid, nafi dan isbat, al-bara'atu minasyirki wa ahli. Nah, mereka-mereka yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, berat bagi mereka bahkan memerangi ahli tauhid, membela para pelaku kesyirikan dan mengerdilkan urusan kesyirikan. Berat bagi mereka untuk menerima dakwah tauhid yang benar, disempitkan hati mereka, tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Walihada nafahu Allahu an rasulihi, makanya Allah nafikan dari rasulnya hidayah itu, hidayah taufik. Engkau pun tidak akan mampu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan hidayah kepada yang engkau cintai. Nah, kalau begitu kan enggak perlu dakwah, langsung saja diilhamkan kepada masing-masingnya untuk menerima Islam. Makanya Allah mengatakan innaka latahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada yang engkau cintai. Hidayah taufik. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan hidayah taufik kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi tidak ada kontradiksi antara dua ayat yang telah lalu. Di sisi lain Allah mengatakan Nabi itu benar-benar memberi hidayah. Di ayat yang lain Allah mengatakan Nabi tidak memberikan hidayah. Tidak ada kontradiksi padanya karena hidayah itu memiliki dua makna. Wal muradu bil huda huna kullu ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ikhbaratis shadiqati wal imanis sahihi wal ilmin nafi'i wal amali salih. Yang dimaksudkan dengan hidayah di sini dalam tekstual di dalam matan alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda. Maksudnya apa? Yaitu dengan membawa khabar dari syariat, membawa keimanan yang benar dan ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat itu? Apa ilmu yang bermanfaat? Ilmu nahwu, ilmu istilah hadis begitu. Ilmu yang mengantarkan kepada Allah. Ilmu tentang hak Allah yang paling asasi ma'rifatullah. Naam. Karena orang biasanya memahami diksi ilmu yang bermanfaat, yang dia pikirkan belajar ilmu nahwu, belajar ilmu itu alat semua. Naam. Ilmu nafi ini ghayah yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amal salih, dan amalan yang saleh. Wad din ya'ti li iddat ma'anin. Masih membahas, mengupas tentang matan itu. Jadi ketika antum menghafal matannya, antum sudah tasawur maknanya ini. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih. Antum sudah bisa tasawur, oh maksudnya huda ini, maksudnya ilmu ini. Naam. Di sini dikupas makna-maknanya. Wad din ya'ti li iddat ma'anin. Ad-din itu datang dalam beberapa makna, minha al-jaza, kama fi qouli ta'ala maliki yaumiddin. Ad-din bermakna jaza, al-hisab, hari perhitungan. Wa minhu qauluhu kama yadinu al-fata yudan. Kama tudinu tudan. Sebagaimana kamu itu berbuat, ya kamu akan dibalas. Al-jaza min jinsil amal maknanya. Berarti ad-din bermakna jaza, balasan.
Wa minha di antara makna-makna ad-din al-khudu' wal inqiyad, tunduk dan patuh. Berarti kalau patuh itu kan merealisasikan perintah dan meninggalkan larangan. Yuqalu dana lah bimakna dzalla wa khada'a. Dana bermakna dzalla, merendah, menunduk dan menghamba, merendah. Wa yuqalu dana Allah bikada. Dana Allah bikada. Dia beragama kepada Allah dengan ini. Makanya hadzal ladzi adinullahu bihi, biasanya gitu. Ini adalah yang aku beragama kepada Allah dengannya. Apa itu? Al-imanu billahi wal kufru bit-taghut, atau al-kufru bit-taghuti wal iman billah. Hadzal ladzi adinullahu bih. Inilah yang aku beragama kepada Allah dengannya. Ini maknanya. Ai khada'a wa dzalla wa anqada, tunduk patuh. Bimana ittakhadahu dinan ya'buduhu bih. Misalkan hajrul mubtadi', hadzal ladzi adinullahu bih. Ini adalah konsep keagamaan yang aku beragama kepada Allah dengannya. Ini bermakna aku bertaqarrub kepada Allah untuk amalan-amalan tersebut. Begitu maksudnya. Wal muradu bid-din huna jami' ma arsalallahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-ahkami wa syara'i' i'tiqadiyatan kanat am qauliyatan am fi'liyah. Nah, yang dimaksud dengan din di tekstual matan yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yaitu segala apa yang Allah mengutus dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu berkaitan dengan hukum-hukum dan syariat-syariat, baik berkenaan dengan i'tiqad, permasalahan-permasalahan akidah yang wajib untuk diyakini dan diimani, atau amalan-amalan yang berkaitan dengan qauliyah atau fi'liyah, semua yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa idhafatuhu ilal haqqi min idhafatil mausufi ila sifatihi. Kan disandarkan dengan al-haq, diidhafahkan ke al-haq wa dinil haqqi. Nah, idhafahnya itu adalah idhafah mausuf kepada sifatnya. Ad-din mausuf, al-haq sifahnya. Wal haqqu masdaru haqqa yahiqqu idza thabata wa wajaba. Al-haqqu itu asal usul kata dasar dari haqqa yahiqqu, apabila telah tetap dan telah tegak. Fal muradu bihi ats-tsabitul waqi', itu yang tetap dan nyata. Wa yuqabiluhu al-batil alladzi la haqiqata lahu. Kebalikannya adalah kebatilan, al-batil yang tidak la haqiqata lahu. Naam, tidak ada hakikatnya. Itu maknanya, makna dari al-haq wa dinil haq, ai din yang sabit, yang benar-benar datang dari Allah, yang diajarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita selesaikan sedikit lagi. Al-lam fi qouli liyudhhirahu lamu ta'lil. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu. Ini ta'lilnya. Untuk apa tujuannya? Tujuannya agar Allah menampakkan Islam dan syariatnya, memenangkan Islam dan syariatnya di atas seluruh agama. Wa ya muta'allaqatun bi arsala. Lam di situ muta'allaqnya dengan arsala. Wa huwa minadh-dhuhur. Liyudhhirahu, kata dasarnya zuhur, bermakna al-ulu wal ghalabah. Tinggi, mendominasi, menguasai. Islam itu menguasai. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi wa la yu'la alaihi. Tidak ada yang Tidak ada yang boleh lebih tinggi darinya. Naam. Tidak ada yang boleh. Maka disyariatkan jihad fi sabilillah li'i'la'i kalimatillah, agar kalimat Allah saja tauhid yang tinggi menjulang. Itu adalah maqasid utama dari dakwah. Bukan cari panggung, tapi bagaimana agama Allah itu dijunjung tinggi, bagaimana agar Allah itu diibadahi saja. Naam, ay liyaj'alahu 'aliyan 'alal adyani kulliha bil hujjati wal burhan. Dengan hujjah dan burhan, bukti-bukti yang konkret dan dalil-dalil yang valid akan kebenaran Islam. Wa al-fid din, alif lam yang ada di ad-din lil jins. Fa yadkhulu fihi kullu dinin batil liyudhhirahu 'ala ad-dini. Liyudhhirahu 'ala ad-dini, agar Allah itu memenangkan Islam dan syariatnya itu di atas seluruh agama-agama yang batil, ideologi-ideologi yang batil. Wa huwa ma'adal Islam. Ad-din di situ ismul jins umum, dikecualikan padanya al-Islam. Wa kafa billahi syahida. Asy-syahid apa maknanya? Di atas wazan fa'ilun. Wa huwa mubalaghatun min syahida. Bentuk mubalaghah dari fi'il syahida.
Wa huwa imma minasyahadah bima'na al-ikhbar wal i'lam atau minasyahadah bima'na al-hudur. Syahadah bermakna persaksian atau syahadah bermakna ya kehadiran. Wal ma'na wa kafa billahi syahida mukhbiran bi sidqi rusulihi. Cukup kabar dari Allah yang membenarkan, mengkhabarkan kebenaran Rasulnya. Au hadiran muttali'an la yaghibu anhu syai'. Wa kafa billahi syahida bermakna dua. Cukuplah Allah yang telah mengkhabarkan akan kebenaran Rasulnya, dan cukup pula Allah yang telah menjadi saksi dengan ilmunya atas segala sesuatunya ini. Hadir. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala makhluknya bersamaan dengan tingginya zat Allah di atas arsy. Hadiran muttali'an la yaghibu anhu syai'. Tidak ada yang tersamarkan, tersembunyikan dari Allah suatu apapun itu. Wal ma'na al-ijmali lima taqaddama anna jami'a awsafil kamali thabitatun lillahi ala akmalil wujuhi wa atammiha. Ini makna global dari apa yang telah lalu, bahwasanya seluruh sifat-sifat sempurna, sifat-sifat kesempurnaan itu tetap untuk Allah di atas bentuk sesempurna-sempurna bentuk. Wa mimma yuhmadu alaihi subhanahu ni'amahu ala ibadihi. Begitu pula termasuk yang Allah itu dipuji atasnya adalah atas nikmat-nikmat Allah kepada hamba-hambanya. Allati la yuhsi ahadun minal khalqi addaha. Yang mana tidak ada satupun dari makhluk yang mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, ya kamu akan tidak mampu untuk menghitungnya. Wa a'dhamuha irsaluhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haqqi rahmatan lil alamin. Sepuncak-puncak nikmat adalah ketika Allah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa al-huda, itu tadi al-ilmu yang bermanfaat yang menghantarkan kepada Allah. Wa dinil haqq, dan syariat-syariatnya, perintah dan larangannya, aturan-aturan syariat. Yang mana itu semua rahmatan lil alamin, sebagai bentuk rahmat atas alam semesta. Wa busyra lil muttaqin, dan kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa yang menyambut seruan dakwahnya. Liyudhhirahu ala jami'il adyani bil hujjati wal burhan. Naam, agar Allah memenangkan, menampakkan agama Islam dan syariatnya itu di atas seluruh pemikiran dan ideologi yang ada. Agama-agama yang ada selain Islam dengan hujjah dan burhan, bukti-bukti yang konkret, dalil-dalil yang valid. Naam, yang tidak bisa dipatahkan dan ditolak sedikit pun. Wal izz wat tamkin wa sultan. Begitu pula dengan kedikdayaan, kekuasaan, keperkasaan. Wa kafa billahi syahida ala sidqi rasulihi wa haqiqati ma jaa'a bih. Cukuplah Allah sebagai saksi atas kebenaran Rasulnya dan kebenaran apa yang Rasulnya datang dengannya. Wa syahadatuhu subhanahu takunu biqaulihi wa fi'lihi wa ta'yidihi li rasulihi bin nasri wal mu'jizati wal barahinil mutanawwi'ah ala anna ma jaa'a bihi huwal haqqul mubin. Nah, sekarang bentuk persaksian Allah Subhanahu wa taala itu terwujudkan dalam firman-Nya. Allah kabarkan melalui ayat-ayatnya dan perbuatannya. Wa ta'yidnya, dukungan Allah, bagaimana Allah menangkan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, meluluh lantakkan kesyirikan yang ada di jazirah Arab, menjadikan agama Islam tinggi di atas seluruh agama yang ada ketika itu. Dan sampai detik ini Allah tolong dengan pertolongan, dengan mukjizat, dengan bukti-bukti yang beraneka macam ragam yang menunjukkan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.